Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita tentu tetap bersemangat, antusias dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena antusias, semangat bisa memungkinkan segala hal. Karena semangat yang patah mengeringkan tulang, tetapi sukacita, semangat bisa membuat kita menjadi kuat dalam menghadapi segala sesuatu, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Karena itu saya kembali ingin mengajak kita belajar dari apa yang sedang kita pelajari tentang hal yang menimpa gereja Smyrna yang menyerang mereka sampai membuat mereka menderita adalah di tengah-tengah mereka ada yang namanya jemaat iblis, atau saya menyebutnya saudara palsu. Kita sudah belajar kemarin kisah yang pernah terjadi yang ditulis oleh Dr. Rebecca Brown tentang Helena, bagaimana Helena menceritakan bahwa ketika ada satu gereja yang begitu powerful, begitu mempengaruhi kota, dan bukan hanya mempengaruhi kota, tapi dalam kerajaan iblis, dalam dimensi roh, gereja itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap kerajaan iblis. Mereka goyang dibuat oleh gereja itu, dan mereka mengutus orang-orang yang masuk ke tengah-tengah gereja itu dengan menyamar sebagai jemaat, tapi dia adalah jemaat setan, jemaat iblis. Seperti serigala yang menyamar masuk dalam kawanan domba, dan ketika tidak diwaspadai, dia mulai berbuat baik seolah-olah kayak domba. Dia nyumbang, lalu dia mulai ikut pelayanan, dia masuk lebih dalam, dan ketika dia sampai kepada inti daripada pelayanan di situ, dia mulai menaburkan benih-benih perkataan-perkataan yang melemahkan, yang memecah belah. Ya, karena itu dari buahnya lah, kata Yesus, kita bisa kenali seseorang itu menjadi saudara yang sejati atau palsu. Dari buahnya. Jadi kalau buahnya perpecahan, buahnya kekacauan, kita harus berani Bapak Ibu. Jangan hanya karena perasaan, karena mungkin satu marga, karena mungkin kita teman dekat. Tapi kalau dia udah mengarah kepada kedagingan dan menimbulkan kerugian di dalam gereja lokal atau kerajaan Allah, kita harus mulai berani. Nah, karena itu kita ingin coba kembali melihat beberapa ayat firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 2, Rasul Paulus berkata kepada gereja yang ada di Korintus, "Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah." Salah satu ciri perbedaan antara jemaat iblis atau saudara palsu dengan saudara sejati adalah keterbukaan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak bermain licik, palsu. Karena itu Paulus berkata, kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Bapak Ibu, kita melihat hari-hari ini ya, gereja menjadi tidak punya kuasa. Gereja di mata pemerintah itu menjadi rendah. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang menyebut dirinya pendeta, hamba Tuhan, hal-hal yang rohani dia katakan. Tetapi pemerintah melihat bahwa orang ini punya agenda tersendiri, terlibat dengan politik-politik praktis. Saya kadang-kala sedih melihat bahwa kita gereja bukan masalah dukung-mendukung. Kita gereja harus menjadi penasehat untuk pemimpin-pemimpin. Ya, jangan hanya karena dikasih uang. Jadi disinilah Bapak Ibu, banyak orang gak mengerti bahwa kemurnian, kesucian itu akan membawa kita naik tinggi. Makanya Paulus, saudaraku, dia berkata, kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Saudara-saudara palsu, nabi palsu, pengajar palsu, dia punya agenda-agenda tersendiri. Bukan agenda Tuhan, tapi tetap agenda daging. Agendanya agenda perut. Paulus bilang mereka ini anjing-anjing, sampai disebut anjing. Kenapa? Karena bertuhankan perut. Tuhan kita adalah Yesus. Jadi jangan gara-gara kedagingan, gara-gara jabatan, pangkat, kedudukan, kita keluar dari kebenaran. Kita harus mewaspadai, memberikan garis merah, lingkar, bahwa ini yang perlu dimurnikan. Kalau ada orang masuk tadinya nggak murni, ya mungkin dia datang karena A, B, C, D, ada maksud-maksud yang tersembunyi. Tetapi kita komunitas gereja harus memurnikan hal-hal ini, karena
supaya jangan sampai mereka ini menjadi saudara-saudara palsu, menjadi komunitas-komunitas yang merugikan gereja. Karena itu nubuatan Yesus jelas dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu. Jadi saudara lihat kepalsuannya bukan hanya sampai tingkat saudara, sampai tingkat Mesias pun dipalsukan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mesias palsu. Bayangin saudara, Mesias berarti dia akan menyesatkan, tujuannya menyesatkan. Dan bukan hanya Mesias, tapi ada nabi-nabi palsu akan muncul. Bahkan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan siapa? Orang-orang pilihan, orang-orang benar. Jadi kualitas daripada jemaat iblis ini meningkat sampai Mesias, nabi. Nabi itu orang yang berbicara tentang nama Allah. Mesias adalah Tuhan. Bayangin, Tuhan saja dipalsukan. Kalau sepatu ada yang asli, ada yang KW sampai KW 20, ya oke lah. Tapi ini Mesias dipalsukan, nabi dipalsukan. Dan tujuannya cuma satu, bagaimana dia menyeret kita. Tapi gereja di Smyrna, mereka kuat menghadapi itu. Gereja di Philadelphia, Tuhan membuat mereka tersungkur. Kenapa? Karena mereka tetap berada dalam kebenaran, ketulusan. Jadi kita jangan sampai terjebak. Kita perlu belajar kepada gereja di Smyrna, setia sampai akhir dalam kebenaran. Seperti gereja di Philadelphia, tidak punya kekuatan yang banyak, tetapi dalam namanya kasih dan kebenaran, mereka tetap berpegang teguh. Jadi Yesus mengatakan dalam Markus 13 ayat 22, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin. Jadi ada kemungkinan orang-orang pilihan Tuhan pun disesatkan. Kita tahu Yesus mati, disalibkan salah satu karena ada munculnya saksi-saksi palsu. Jadi bukan hanya Mesias palsu, nabi palsu, guru palsu, saudara palsu, tapi saksi-saksi palsu. Jadi ada orang-orang yang menyamar. Ada saksi-saksi yang tidak menyatakan kebenaran. Padahal di pengadilan kalau orang mau bersaksi disumpah pakai Alkitabnya, kepercayaannya. Bahwa dia akan berkata yang benar bukan yang tidak benar. Tapi saksi palsu ini dia mengucapkan hal-hal yang palsu. Markus 14 ayat 56, banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian itu tidak sesuai satu dengan yang lain. Jadi saya berdoa bagaimana kita tetap berwaspada karena ada saksi-saksi palsu yang akan muncul. Dan saya tutup dengan satu ayat dalam Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu ini justru dapat perlakuan. Perlakuannya apa? Perlakuannya dipuji-puji. Jadi nenek moyang orang Israel suka memuji-muji nabi palsu. Kita nggak berani berkata benar. Karena itu dalam kesempatan pagi hari ini saya mau ajak kita semua Bapak Ibu, mari tetap setia, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Bangun hidup kita di atas kebenaran. Dan kalau tidak sesuai dengan kebenaran, ya sudah, kita harus kasih garis merah bahwa orang-orang ini perlu diwaspadai karena tujuannya cuma satu, bagaimana dia bisa menyesatkan kita. Makanya kita nggak perlu berpihak-pihak, kita nggak perlu ikut menghakimi, mengata-ngatai orang, menganggap paling benar, gereja kita paling benar, pelayanan kita paling benar. Tidak, mari kita belajar menjaga kemurnian seperti yang Paulus katakan ya, dia menolak semua perbuatan-perbuatan yang palsu, yang licik, yang tidak murni. Kita jadi orang-orang yang berbahagia karena hati kita murni. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.